Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang rapid miner. Sebelum ke pembahasan, saya ingin menjelaskan perihal bagaimana cara mendownload rapid miner. Yang pertama, Anda pergi ke rapid miner website yang telah saya cantumkan di presentasi di PPT ini. Kemudian langkah keduanya, jika Anda sudah masuk ke websitenya, maka Anda klik download di sudut kanan atas. Dan langkah ketiga, masuklah jika Anda belum melakukannya. Lihat di bawah jika Anda perlu membuat akun. Jika Anda hanya ingin mengunduh Rapid Miner Studio tanpa login, klik unduhan. Di poin ini, sebelum Anda mendownload, Anda harus login dulu ke website Rapid Miner. Jika Anda sudah login, memasukkan email dan password, maka Anda bisa mengunduh Rapid Miner sesuai dengan perangkat masing-masing. Dan step selanjutnya yaitu bagaimana cara menginstal Rapid Miner di perangkat masing-masing. Step pertama, ketika selesai pengunduhan, install perangkat lunak dengan mengikuti petunjuk yang sesuai dengan platform. Jika Anda menggunakan Windows, maka download menggunakan Windows. Jika Anda menggunakan MacBook, maka Anda download yang MacBook yang sudah ada pada gambar di sini. Begitu juga seterusnya. Ketika Anda sudah selesai menginstal, maka Anda akan dibawa ke halaman registrasi terlebih dahulu. Anda hanya cukup memasukkan email, password, dan konfirmasi password. Kemudian buat akun. Step selanjutnya yaitu selesaikan dulu langkah-langkah pembuatan akun dan memasukkan akun, email, dan kata sandi Anda. Perhatikan bahwa kata sandi harus minimal 6 karakter. Kemudian ketika sistem mengirimkan email aktivasi ke alamat yang Anda daftarkan, maka Anda klik izinkan di email Anda jika Anda sudah mendapatkan pesan dari Rapid Miner. Dan nanti akan ada seperti di gambar ini di email Anda. Jika Anda sudah melakukannya, maka akun Anda telah aktif dan kemudian Anda kembali lagi ke aplikasi Rapid Miner untuk menyelesaikan instalasi. Setelah itu, jika Anda telah membuat akun Rapid Miner, mengklik sudah mempunyai akun atau kunci lisensi di layar selamat datang, Anda menampilkan layar login. Masukkan kembali email dan password Anda yang telah Anda buat di slide sebelumnya. Dan selanjutnya Anda bisa menggunakan Rapid Miner dan kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Untuk selanjutnya ada pengenalan Rapid Miner. Rapid Miner adalah platform analitik data yang komprehensif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas analisis data tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pemrograman. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam lingkungan kerja Rapid Miner. Yang pertama ada Design View. Design View ini ada beberapa kategori. Yang pertama ada proses funnel, yang dimana proses funnel ini tempat utama untuk merancang proses analitik, yaitu pengguna dapat menambahkan operator dari palet dan menghubungkannya untuk membentuk alur kerja analitik. Yang kedua ada operator panel, berisi semua operator yang tersedia, yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti processing, modeling, evaluation, dan lain-lain. Yang ketiga ada repository panel. Repository panel ini menyimpan semua
sumber daya seperti data, proses, dan model yang dapat diakses dan digunakan dalam proses analitik. Dan yang terakhir ada parameter panel. Parameter panel ini menampilkan dan memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi parameter dari operator yang dipilih. Selanjutnya, di komponen lingkungan kerja RapidMiner yang kedua, yaitu ada Result View. Result View ini ada beberapa kategori juga. Yang pertama, menampilkan hasil dari proses analitik yang telah dijalankan. Hasil ini dapat berupa statistik, grafik, atau tabel data yang memberikan wawasan tentang data yang dianalisis. Yang kedua ada chart. Chart ini menyediakan visualisasi grafis dari data atau hasil analitik. Dan yang terakhir ada data view. Data views ini menyediakan tampilan tabel data yang memungkinkan pengguna untuk melihat data dan menganalisis data mentah atau hasil prediksi. Pengenalan selanjutnya RapidMiner. Yang ketiga ada TurboPrep. TurboPrep ini ada satu kategori, yaitu sebuah modul untuk menyiapkan data dengan cepat. Pengguna dapat melakukan berbagai tugas processing data seperti pembersihan, transportasi, dan integrasi data dengan cara intuitif dan interaktif. Yang keempat ada model. Memungkinkan pengguna untuk membuat model prediktif secara otomatis dengan beberapa klik. Pengguna ini cukup memilih data dan target variabel dan auto model akan mengidentifikasi model yang paling cocok, melakukan evaluasi, dan memberikan hasil yang prediktif. Yang kelima ada Validate View. Menyediakan fasilitas untuk memvalidasi model yang telah dibuat. Pengguna dapat melihat metrik evaluasi model seperti akurasi, presisi, recall, dan banyak lagi untuk menentukan performa model. Yang keenam ada Blending and Shaping Data. Fitur yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dan membentuk data dari berbagai sumber. Pengguna dapat mengimpor data dari file lokal, database, atau layanan code dan menggabungkannya untuk menganalisis lebih lanjut. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu Deployment. Menyediakan kemampuan untuk menerapkan model yang telah dibuat dalam lingkungan produksi. Model dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi bisnis atau disebarkan sebagai layanan web. Selanjutnya ada deskripsi persoalan kasus. Ini kami contoh persoalan kasus ini yaitu sebuah mall ingin mensegmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik mereka dengan tujuan untuk lebih memahami profil pelanggan. Pemahaman ini akan membantu dalam mempersonalisasi strategi pemasaran dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mall ini menggunakan dataset yang berisi informasi tentang pelanggan dengan atribut sebagai berikut. Yang pertama ada Customer ID, sebuah identifikator unik untuk setiap pelanggan. Yang kedua ada Gender, jenis kelamin pelanggan. Yang ketiga ada Age, usia pelanggan. Yang kelima ada Annual Income, pendapatan tahunan pelanggan dalam ribuan dolar. Dan yang terakhir ada Spending Score 1-100, skor yang diberikan oleh mall berdasarkan perilaku dan sifat belanja pelanggan. Untuk penyelesaian kasus ini, kami akan menggunakan algoritma Q-means untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik mereka. Pengelompokan ini akan membantu kita memahami karakteristik setiap segmen pelanggan dan dapat digunakan untuk mempersonalisasi strategi pemasaran. Untuk langkah-langkahnya tersendiri ada yang pertama processing data, menangani nilai yang hilang jika ada. Yang kedua mengubah variabel kategori menjadi numerik jika diperlukan. Dan yang terakhir melakukan standarisasi data, opsional namun dapat meningkatkan kinerja pengelompokan. Yang kedua ada memilih fitur. Memilih fitur mana yang akan dimasukkan dalam proses pengelompokan. Dalam hal ini, kita memilih fitur usia, age, pendapatan tahunan atau annual income, dan skor pengeluaran, spending score.
Yang ketiga ada menentukan jumlah cluster. Menggunakan metode elbow yang akan dihitung menggunakan bahasa Python untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Yang keempat, menerapkan K-means clustering. Setelah menentukan jumlah cluster yang optimal, menggunakan algoritma K-means untuk menghasilkan pengelompokan. Dan yang terakhir, menginterpretasi dan menganalisis cluster. Menganalisis karakteristik setiap cluster yang dihasilkan dengan menggunakan scatter plot. Implementasi langkah-langkah di atas akan dilakukan menggunakan RapidMiner. Dengan demikian, kita dapat memperoleh segmentasi pelanggan yang lebih baik dan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif untuk setiap segmen pelanggan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ada demonstrasinya. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan implementasi dari langkah-langkah di belakang. Langkah-langkah untuk menggunakan K-means algoritma dengan menggunakan RapidMiner. Awalnya, di sini kita meretrieve data ke dalam proses seperti ini. Meretrieve data. Setelah meretrieve data, ada 4 langkah seperti yang dijelaskan di belakang. Kita mempreprocessing, lalu memilih fitur, lalu kita menentukan clusteringnya, number of clustering yang kita gunakan, lalu kita gunakan clustering K-means untuk melihat hasil segmentasi yang kita inginkan. Nah, setelah kita meretrieve data, karena data kita sudah bagus, tidak ada missing value dan lain-lain, kita tidak perlu mempreprocessingnya lagi dan bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan atribut yang akan kita gunakan untuk clustering. Nah, dari tab operator, kita pilih operator select atribut. Di parameter select atribut, sambungkan di select atribut, kita exclude atribut yang tidak kita gunakan, kita pilih atribut yang tidak kita gunakan. Kita tidak menggunakan customer ID dan genre seperti pada deskripsi solusi di belakang. Kita menggunakan age, 0 income, dan spending score untuk atributnya. Setelah itu, kita bisa mengclustering. Kita sambungkan mengclustering. Namun sebelum kita mengclustering dan melihat resultnya, kita harus memilih berapa key optimal yang akan kita gunakan di sini. Nah, dan untuk menemukan number of clustering yang paling optimal untuk data yang ada di sini, saya menggunakan script Python untuk menghitungnya secara otomatis. Di sini sudah ada script Pythonnya. Kita menggunakan library Panda dan NumPy, Matplotlib serta Seaborn untuk memvisualisasikannya. Kita jalankan program. Nah, dan berapa number of cluster yang kita pilih? Nah, kita memilih number of cluster yang paling optimal. Kita melihat dari titik tekukan terakhir sebelum adanya inersia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa titik 5 ini adalah titik terakhir tekukan, dan setelahnya terjadi inersia yang sangat luar biasa. Maka untuk number of cluster yang paling optimal kita gunakan nomor 5. Berarti di sini 5. Nah, setelah menentukan key-nya,
menentukan number of cluster, kita bisa langsung melihat result dengan mengklik button play di sini. Ups, kita hapus dulu. Hapus. Kita gunakan yang ada di sini. Nah, di sini ada tabel clustering. Sesudah clustering, di sini kita bisa memvisualisasikan data cluster kita dengan menggunakan scatter bubble. Di sini saya menggunakan annual income versus spending score. Dari data di sini bisa kita lihat ya bahwa cluster 0 ini memiliki annual income menengah ke atas, namun spending score dia sedikit. Berbeda dengan cluster 1. Cluster 1 dia menengah ke atas annual income-nya, namun spending score-nya dia tinggi. Nah, untuk cluster 3 dia memiliki annual income menengah dan spending score yang menengah juga. Dan untuk cluster 4 dia memiliki annual income yang rendah dan juga spending score yang rendah juga. Lalu untuk cluster 2 dia memiliki, dari cluster 2 dia memiliki annual income yang rendah, namun dia spending score yang sangat besar, yang tinggi. Nah, dari cluster model di sini kita tahu ada berapa banyak item pada setiap cluster, dan pada centroid table kita mengetahui centroid dari masing-masing cluster. Masing-masing cluster untuk age, annual income, spending score-nya, centroidnya berapa? Kita bisa lihat di sini. Nah, dan di sini di notepad di sini sudah saya berikan rangkuman dari data-data di sini, dari data yang ada pada yang dihasilkan dari clustering ini. Untuk cluster 0 dia memiliki karakteristik seperti yang dari data di sini kita tahu bahwa umumnya berusia menengah hingga tua dan pendapatannya relatif tinggi, namun pengeluarannya rendah. Nah, bagaimana strategi marketing untuk clustering, untuk customer clustering 1? Dia bisa promosi produk kelas menengah dengan nilai baik, dan juga improvisasi kepuasan customernya bisa menyediakan program loyalitas yang memberikan poin untuk setiap pembelian. Dan untuk cluster 1 dari data age-nya kita tahu bahwa karakteristik cluster 1 adalah dia terdiri dari individu dewasa muda hingga menengah dengan pendapatan tinggi dan pengeluaran yang tinggi. Nah, untuk produknya kita bisa menawarkan produk premium dan eksklusif. Dan untuk improvisasi kepuasan customer, kita bisa menawarkan layanan eksklusif seperti pengiriman gratis dan produk eksklusif. Dan untuk cluster 2, karakteristiknya dia umumnya berusia muda dengan pendapatan tahunan rendah. Pendapatan tahunan rendah cluster 2. Nah, ini pendapatan rendah, namun dia pengeluarannya tinggi, seperti pada scatter bubble di sini bisa terlihat. Nah, bagaimana strategi produk yang dijual? Kita bisa menjual produk yang trendy dan terjangkau untuk customer di cluster 2 ini, dan improvisasi kepuasan customernya kita bisa menyiapkan platform yang mudah digunakan untuk memesan dan melacak pesanan. Dan untuk cluster 3 dia memiliki rata-rata memiliki usia menengah hingga tua dengan pendapatan menengah. Ini cluster 3 ya. Dan pengeluarannya juga menengah. Nah, produk yang bisa kita tawarkan, kita bisa menawarkan produk dengan harga menengah dan yang menawarkan value for money. Dan improvisasi kepuasan customer kita bisa menawarkan produk bundle dengan diskon khusus untuk para customer cluster 3. Nah, untuk para customer cluster 4, dia memiliki karakteristik cluster 4 di sini. Umumnya tuh dia berusia menengah hingga tua
Dari data di sini menengah hingga tua, Centroid menengah, hingga tuanya max 67, dan pendapatan tahunannya rendah, dan juga spending skornya rendah. Nah, produk apa yang kita bisa promosikan untuk para cluster 4 ini? Kita bisa mempromosikan produk dengan harga ekonomis dan diskon. Dan untuk improvisasi kepuasan customernya, kita bisa menyediakan layanan pelanggan yang membantu dengan cepat dan efisien. Nah, mungkin itulah implementasi dari solusi penyelesaian kasus yang diberikan di belakang dengan menggunakan RapidMiner. Dan yang sebelumnya adalah bagaimana data-data pada scatter bubble ini dan data-data pada scatter bubble ini bisa kita gunakan sebagai insight untuk mengembangkan strategi bisnis kita dan mengimprovisasi kepuasan customer terhadap kita. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.